Halo semua, di video ini saya ingin review sebuah tablet yang barusan saya beli, uh, Samsung Tab A8 dengan S Pen tahun 2019. Jadi ini memang keluaran lama dan ini saya beli second ya. Saya beli di Tokopedia dengan harga 2,2 juta. Sebenarnya untuk harga yang budget untuk tablet sebenarnya ada cukup banyak ya. Advan Sketsa 2 itu salah satu tablet yang cukup baru dari Advan yang support yang support pensil juga, bahkan ada keyboardnya juga dengan harga 2,6-2,7 juta. Barunya waktu promo kemarin, waktu awal launching itu 2,5 juta. Terus selain itu, kalau dari Samsung yang paling murah yang masih ada barunya sampai sekarang itu adalah Samsung S6 Lite. Itu harganya sekitar 6 jutaan. Tapi untuk Samsung S6 Lite itu ada versi terbarunya ya, itu kan keluar tahun 2020 kalau nggak salah. Ada versi terbarunya 2022 tapi hanya launching di beberapa negara. Jadi diperbarui prosesornya. Jadi saya nggak mau ngambil itu juga karena alasan itu ya. Alasan kenapa saya nggak ngambil Tab Sketsa walaupun secara spek lebih baik ya daripada ini. Tapi saya lihat beberapa reviewnya, build quality-nya tuh kurang baik. Jadi ya saya memutuskan untuk beli second ini aja. Kalau beli tablet ini second ya, saya sebenarnya kurang rekomen ya, karena kita nggak akan tahu kualitas yang datang seperti apa. Saya beli ini 2,2 dapatnya batangan memang ya. Ada yang nggak sesuai, yaitu katanya kondisinya mulus ya. Sebenarnya kondisinya bukannya nggak mulus, tapi ketika datang itu, jadi tab ini itu bahannya saya buka deh ya. Kayaknya agak susah. Ya, bahannya ini itu karet ya. Jadi kayak plastik tapi yang rubber gitu. Dan saya nggak tahu mungkin ini karena dulu disimpannya di tempat yang panas atau mungkin karena pengirimannya ke sini kena panas itu jadi lengket semua. Jadi karetnya tuh kayak meleleh gitu ya. Dan sangat gak nyaman sekali untuk dipegang. Tapi setelah beberapa hari di tempat AC ini jadi sudah nggak terlalu parah sih ya. Tapi walaupun masih cukup kurang nyaman dipegang. Tapi solusinya ya gampang, kita tinggal beli aja case seperti ini, seharga 50.000, mungkin ada yang jual 20.000 juga. Dan ya jadi menyelesaikan masalah tersebut ya. Untuk baterai, fungsi, dan lain sebagainya nggak ada masalah sih. Ini benar-benar kondisinya masih normal menurut saya, karena baterainya cuma 4.000 mAh, memang wajar lah ya kalau misalnya nggak terlalu tahan lama. Tapi saya cek, saya coba pun 1-2 hari kerja masih oke dengan 1 kali charge, jadi cukup aman. Jawabannya bisa. Dengan tablet ini saya sudah mengimplementasikan ke workflow saya selama seminggu terakhir dan saya cukup suka ya. Kalau ada meeting dan lain sebagainya saya bisa langsung catat di sini. Biasanya karena saya memang biasa pakai buku ya, pakai buku dan pulpen seperti ini. Semua catatan saya semua ada di sini ya. Saya cuma tinggal pindahkan saja workflow saya ke tab ini ya. Nah, untuk aplikasi note taking yang saya rekomendasikan, itu setelah saya coba beberapa belas aplikasi untuk note taking, yang paling baik performanya dari segi palm rejection dan juga dari segi performa, itu ada 3 buah aplikasi yang bisa saya rekomendasikan. Yang pertama adalah Samsung Notes, yang kedua adalah Squid, dan yang ketiga adalah Bamboo Paper. Jadi selain aplikasi ini kayaknya terlalu ribet, terlalu rumit untuk note taking, atau terlalu lemot, atau nggak support palm rejection yang ada di tablet ini, gitu ya. Yang pertama adalah yang saya pakai untuk kerja itu adalah Samsung Notes, karena Samsung Notes adalah aplikasi mungkin bawaan dari Samsungnya sendiri, jadi jauh lebih bagus latensinya. Saya nggak tahu yang beda apa dari aplikasi ini dengan aplikasi yang lain, tapi ketika kita nulis dengan aplikasi ini tuh jauh lebih enak dan jauh lebih nyaman. Saya juga nggak ngerti.
Dan bisa dilihat di sini ya, latensinya bisa dibilang sangat-sangat minim ya. Dengan aplikasi yang lain yang saya sebutkan tadi juga aplikasinya minim, tapi feel ketika kita nulis di aplikasi ini itu benar-benar beda ya. Dan aplikasi ini yang menurut saya sangat bagus itu adalah sistem yang ada di sini benar-benar dioptimasi untuk note taking ya. Misalnya kita mau highlight, kita tinggal ketik aja dan otomatis dia akan meng-highlight tulisan yang ada di sini tanpa menghapus tulisan tersebut. Berbeda dengan aplikasi Squid yang ada di sini. Walaupun ini aplikasinya bagus sekali, tapi ada satu masalah ya di sini ya. Ketika kita nulis seperti ini, cukup oke kan ya. Tapi ada fitur highlight di sini. Tapi ketika kalau kita highlight teksnya itu bukannya nge-highlight, dia kayak nutup tulisannya gitu ya. Jadi sangat tidak berguna sih menurut saya untuk meng-highlight sebuah tulisan. Tapi secara umum aplikasi ini cukup bagus. Jadi kalau kita nggak perlu fitur yang aneh-aneh, ini juga highlighternya juga fitur premium ya di sini ya. Jadi harus beli. Jadi pada aslinya sih nggak ada fitur ini ya. Artinya cuma tulisan aja seperti ini. Dan kalau versi free-nya, saya pikir kalau memang cocok dengan teman-teman ada yang pakai ini dan cocok, menurut saya cukup baik. Tapi yang aplikasi yang saya suka itu sebenarnya adalah yang saya pakai untuk seneng-seneng itu adalah Bamboo Paper. Bamboo Paper itu aplikasi yang sebenarnya sangat minim sekali ya. Hampir fiturnya itu sangat sedikit, nggak ada fitur untuk cut, copy paste dan lain sebagainya. Jadi ini adalah aplikasi yang sangat mirip sekali dengan buku beneran. Jadi kalau kita sudah tulis, kita bisa hapus tapi nggak ada layer, nggak ada cut paste, nggak ada ukurannya pun nggak bisa diperbesar jadi lebih besar daripada layar yang ada di sini, walaupun kita masih bisa zoom ya. Dan bisa dilihat ini saya sudah menggambar beberapa dan saya merasa asik sekali dengan aplikasi ini. Ini pun aplikasinya versi free-nya, fiturnya agak terbatas. Dan versi Pro-nya itu harganya sekitar 70.000 ya untuk mendapatkan semua fitur yang ada. Dan saya pakai versi Pro-nya di sini. Dan ya kayaknya saya akan cukup sering menggunakan aplikasi ini untuk bikin gambar-gambar senang-senang aja. Selain itu yang menarik di sini adalah ternyata tablet Samsung itu support multi-user. Jadi kita bisa menggunakan tablet ini dengan beberapa pengguna ya, misalnya saya dan istri saya di sini ya. Dan saya bisa tambahkan case juga. Jadi mirip dengan komputer walaupun nggak ada Samsung DeX-nya di sini, tapi ini bisa multi-user. Jadi nggak seperti handphone ya. Kalau handphone Samsung kan karena mungkin memang handphone nggak perlu untuk multi-user, jadi ya memang nggak ada fitur tersebut. Tapi untuk tablet ini cukup enak. Jadi misalnya saya pakai untuk kerja dan saya nggak ingin catatan saya itu di otak-atik oleh istri saya, misalnya ingin main-main dan gambar-gambar dengan tablet ini, dia bisa login sendiri dengan menggunakan login usernya dia. Jadi overall saya cukup puas dengan tablet ini ya, dengan performanya memang nggak terlalu super, tapi cukup untuk saya bikin catatan-catatan dan buat gambar-gambar sedikit ya. Oh iya, satu lagi yang katanya beda ya dari hasil review, itu katanya ini layarnya menggunakan layar laminasi, jadi ketika kita menggambar itu benar-benar seperti menggambar di kertas ya. Jadi jarak antara pulpen kita dan layar ini, jadi itu hampir gak ada jarak bisa dibilang. Jadi ketika kita nulis itu enak sekali. Dan katanya kalau untuk tablet-tablet yang budget itu biasanya nggak ada fitur seperti itu. Jadi ketika kita nulis di tablet itu jadi kerasa layarnya itu terasa di bawah kaca gitu ya. Jadi nggak bener-bener nempel dengan pulpennya kita. Jadi kurang asik untuk dipakai. Nah, sedangkan ini katanya sih, saya belum coba tablet yang lain, tapi katanya sih salah satu fitur andalannya itu ya. Oke, sekian video ini. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih.